Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsu bin Arif, dari Forum News Network. Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahian, sekali ini kelihatannya bakal kena batunya. Berkali-kali sih dia sering melontarkan pernyataan yang nyinyir terhadap umat Islam. Namun kali ini pernyataannya benar-benar sudah dianggap keterlaluan, melampaui batas. Karena dia dinilai membanding-bandingkan Allahnya. Nah, kalau pakai Allah ini kan meskipun ucapannya, lafalnya berbeda, tapi dia menyatakan Allahmu itu berarti kan karena dia non-muslim, maka yang dimaksud tentu saja umat Islam. Karena di luar Nasrani saya kira tidak menggunakan kata Allah. Kalau umat Nasrani menggunakan Allah. Dia dinilai membanding-bandingkan Allahnya umat Islam yang lemah dan Allahnya yang kuat. Melalui statusnya di Twitternya, Ferdinand Hutahian 3, Ferdinand Hayan 3, Selasa 4 Januari 2022 dia mencuit begini. Kasihan sekali ternyata Allahmu lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku dan Allahku tak perlu dibela. Cuitan Ferdinand ini segera mengundang respon yang luar biasa dari netizen. Dan sebenarnya bukan hanya netizen ya, sejumlah tokoh mulai dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, dan banyak juga tokoh-tokoh lain yang merespon pernyataan Ferdinand Hutahian ini. Dianggap ini sudah keterlaluan, ini sudah cuitan yang sangat berbahaya. Bahkan Ketua GNPF, bahkan Ketua Persaudaraan Alumni 212 Ustadz Slamet Ma'arif mengancam dia akan mengerahkan massa besar-besaran turun ke jalan apabila polisi tidak segera menangkap Ferdinand. Ketua KNPI hari pertama malah bergerak dengan cepat. Dia Rabu siang itu melaporkan Ferdinand ke Barreskrim Mabes Polri melalui statusnya, dan juga dia menyebar WA ke sebelumnya. Dia menyatakan bahwa mohon doanya hari ini dia melaporkan pukul 13.40 dia melaporkan Ferdinand Hutahian ke Mabes Polri, dan dia bertekad dia akan berjuang keras agar Ferdinand itu ditahan. Menyadari reaksi netizen dan para tokoh yang di luar dugaannya, Ferdinand segera menghapus kontennya. Namun kan inilah di era digital ini tidak mudah menghapus jejak digital, tidak mudah untuk menghapus begitu saja jejak digital. Cuitannya itu sudah di screenshot dan menyebar kemana-mana. Reaksi netizen memang luar biasa sekali. Kemudian kemudian tagar tangkap Ferdinand itu menjadi trending topik. Ini kelihatannya Ferdinand menyadari ini, sekali ini soalnya jadi sangat serius. Karena tadi selama ini kan dia hanya paling ribut-ribut dengan kalangan para netizen saja, sampai tweet war gitu dengan para netizen yang lain. Tapi sekarang ini udah mengundang perhatian banyak tokoh. Dan kali ini memang persoalannya tidak cukup sederhana, karena ini menyangkut keyakinan yang tertinggi, ya ini nama Allah dari umat Islam. Akhirnya dia merasa tidak cukup hanya dengan menghapus cuitannya, kemudian dia juga membuat video klarifikasi. Klarifikasi dari Ferdinand dianggap sebagai upaya membela diri yang nggak logis. Sahabat, selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi tentang riuhnya dan ramainya cuitan saya kemarin, yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal. Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau, tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat. Ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Tidak apa-apa. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu. Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya yang memang kebetulan
Kemarin saya sedang banyak beban, tapi tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa cuitan saya mengganggu atau membuat siapapun tidak nyaman. Tapi intinya bahwa itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya, bukan menyerang siapapun. Tidak mungkin saya bicara dengan orang lain, Allahmu, Allahku, karena kita punya Tuhan yang satu. Jadi tidak mungkin saya bicara seperti itu kepada siapapun, kecuali kepada diri saya sendiri. Saya harap dengan ini semua bisa mengerti, memahami, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, semoga sejahtera dan bahagia. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, tidak habis pikir dengan pernyataan Ferdinand. Allahmu lemah, Allahku kuat. Bahkan menurutnya apa yang disampaikan oleh Ferdinand telah menghina kepercayaan lain. Ini menurut Chandra, Ferdinand merupakan penganut agama Kristen. Maka dengan menyebut Allahmu lemah, dia sama saja telah merendahkan Tuhan dari kepercayaan lainnya. Bahwa jika benar itu akun milik Ferdinand Huta-Heian, maka dia offset karena yang bersangkutan bukanlah seorang Muslim. Itu ujar Chandra dalam keterangan resminya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Jadi menurut Chandra bukan hanya membandingkan, tetapi dengan narasi Tuhan di luar agama lemah, di luar agamanya lemah, sedangkan Tuhan itu luar biasa, jelas itu sebuah perbandingan yang menghinakan Tuhan dari agama lain. Agak nggak masuk akal sih memang tadi penjelasan dari Ferdinand yang menyatakan bahwa ini semacam apa ya, perbincangan self talk gitulah ketika dia sedang down, jadi dia berbicara antara dirinya sendiri. Karena dengan mengatakan Allahmu dan Allahku, ini kan jelas dia menyebutkan orang lain, dan seperti saya singgung tadi, kalau menyangkut panggilan Allah atau panggilan Allah itu memang yang biasa, yang lazim disebut di dalam umat Islam, Allah umat Islam, sementara umat Nasrani menyebutnya dengan Allah. Bukan kali ini saja sebenarnya Ferdinand itu dinilai mengolok-olok kepercayaan umat Islam. Sebab bila melihat jejak digitalnya, Ferdinand itu sudah sangat sering mencuit dengan konten-konten dianggap melecehkan umat Islam. Pada bulan April tahun 2021 misalnya dia sempat diperingatkan oleh pegiat medsos Mustafa Nahrawardaya. Saat itu dia mengolok-olok mantan sekjen FPI Munarman dengan narasi soal 70 bidadari. Ini kan kelihatannya dikaitkan dengan kasus Munarman. Kan Munarman ini ditangkap oleh Densus 88 dalam kaitannya dengan terorisme, dan selama ini kan selalu ada semacam keyakinan gitu di kalangan teroris bahwa jika mereka melakukan aksi misalnya dan kemudian meninggal, aksi bom bunuh diri, maka 70 bidadari sudah menyambut mereka karena mereka mati syahid. Nah, soal ini diingatkan oleh Mustafa Nahrawardaya bahwa persoalan bidadari di surga itu memang ada dalam suratnya, tapi soal perdebatan tuh apakah kemudian kalau teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri kemudian ketika dia meninggal dia disebut bidadari, ini kan tentu saja soal yang berbeda. Nah, setelah itu pada beberapa hari yang lalu nih, pada tanggal 2 Januari 2022, Mustafa juga kembali memperingatkan Ferdinand. Ini karena dia mencuit adanya kelompok yang menjual agama untuk kepentingan politik tertentu. Dan di situ dia menyatakan malah dia nggak pernah merasa terancam dengan orang-orang yang tidak beragama. Justru dia merasa terancam dengan orang-orang yang mengaku beragama. Nah, dalam kasus ini Mustafa punya cerita yang menarik rupanya. Dia mengingatkan Ferdinand, siapa sebenarnya yang suka menjual agama. Karena kata dia pada tahun 2019 itu Ferdinand pernah kedapatan ikut sholat subuh di Gelora Bung Karno. Ya, ini kelihatannya peristiwa terjadi pada saat kampanye terakhir, putaran terakhir dari pasangan Prabowo Sandi. Pada waktu itu memang dilakukan kampanye di Gelora Bung Karno di GBK, dan dimulai kegiatannya dari sholat subuh hingga dimulai dari sholat tahajud, kemudian sampai sholat subuh. Rupanya sebagai tim pemenangan Prabowo Sandi, Ferdinand yang non Muslim ini ikut hadir di situ, dan konyolnya dia ternyata ikut sholat, dan kebetulan sholatnya di sebelah dari Mustafa Nahrawardaya. Jadi ini sahih. Dan pada waktu itu kata Mustafa, Ferdinand ini sempat di posisi sholatnya sempat dibetulkan oleh seorang wartawan karena dia sejak takbiratul ikhram atau sejak takbir pertama itu posisi tangannya sudah salah. Ya wajar saja karena dia kan non Muslim. Kenapa dia mesti ikut sholat subuh? Sebenarnya nggak perlu begitulah.
kalau dia boleh hadir acara itu nggak perlu sampai sholat subuh itu, karena saya tahu pada saat kampanye itu ada juga aktivis, misalnya aktivis Kristen nih, aktivis Papua, Natilius Pigai juga hadir di sana, tapi dia nggak sholat subuh seperti yang dilakukan oleh Ferdinand. Jadi karena itu kemudian Mustafa mengingatkan siapa sebenarnya politisi agama. Jadi ketika dia waktu itu menjadi pendukung Prabowo Sandi, dia ikut-ikutan sholat subuh. Posisi Ferdinand ini memang sangat menarik ya. Pada waktu dia masih menjadi tim kampanye Prabowo Sandi ini, dia terkenal sangat aktif menyerang pasangan Jokowi Ma'ruf, memang dengan narasi-narasi dia yang tajam. Kita bisa buka-buka lagi tuh file-file lama ketika dia masih aktif menjadi tim pemenangan Prabowo Sandi. Tapi kemudian tak lama dia juga tak lama kemudian dia rupanya menyeberang ke timnya Jokowi Ma'ruf nih. Dan setelah dia menyeberang ke tim Jokowi Ma'ruf, dia kemudian menjadi figur yang juga sangat aktif menyerang pasangan atau bukan pasangannya Prabowo Sandi, karena Prabowo sudah bergabung dengan pemerintahan. Dia banyak menyerang pendukung pasangan 02 yang pada waktu itu disebutnya sebagai juga kadrun. Dia sering sekali berseteru dengan para pegiat medsos yang dia sebut sebagai kadrun tadi itu. Dan tadi itulah, karena disitulah kemudian banyak sekali muncul narasi yang dinilai dia melecehkan agama Islam. Tapi sekali ini memang ini sudah sangat melewati batas, karena ini menyangkut keyakinan tertinggi ya. Ini tauhid, keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang Maha Esa, yang Tuhan yang sangat berkuasa buat umat Islam, dan disebut oleh Ferdinand sebagai Tuhan yang sebagai Allah yang lemah. Nah, bagaimana sekarang? Apakah benar seperti saya duga tadi dia akan kena batunya kali ini? Sebab kan kita tahu sekarang ini Ferdinand ini masuk dalam gerbong disebut sebagai buzzer pemerintah lah gitu. Kalau lihat narasi-narasinya, hanya bedanya kelihatannya dia sampai sekarang ini belum dapat jatah sebagai komisaris atau posisi-posisi yang lain. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman, banyak sekali kasus-kasus semacam ini, kasus penghinaan semacam ini, penistaan agama yang dilakukan oleh buzzer pendukung pemerintah, dan sudah dilaporkan berkali-kali, dan ada juga yang sudah di SP3 tapi kemudian SP3-nya dibatalkan juga sampai sekarang itu tidak diproses. Apakah Ferdinand termasuk dalam kelompok ini, kelompok para buzzer yang bebas melakukan apa saja? Karena kalau kita lihat sejarahnya, dia ini kan termasuk kelompok buzzer naturalisasi. Tetapi sebagai buzzer yang mendapatkan proses naturalisasi, dia ini sangat militan sebagai pendukung pemerintah. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Saya kira mungkin setelah KNPI akan banyak kelompok-kelompok lain yang akan ikut melaporkan Ferdinand ini, karena ini berkaitan dengan masalah keyakinan umat Islam. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.